Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Nabi Muhammad wafat pada saat beliau berusia 6 tahun. Dia dimakamkan di Al-Abwa yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kala itu dia bermaksud membawa Muhammad kecil mengunjungi paman-paman beliau dari Bani Adi bin An-Najjar. Tapi kemudian ajal menjemputnya di tengah perjalanan pulang menuju kota Mekah. Setelah itu beliau diasuh dan dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dia lebih memprioritaskan Muhammad dibandingkan anak-anaknya sendiri yang notabene adalah paman-paman beliau. Abdul Muthalib adalah orang yang karismatik dan disegani. Tidak ada seorang pun dari anak-anaknya yang berani duduk di pembaringan ayahnya sendiri. Ketika mereka melihat Muhammad sedang duduk di atas pembaringan ayah mereka, maka segeralah mereka bermaksud memindahkan Muhammad agar jauh dari tempat pembaringan kakeknya tersebut. Namun sang kakek justru melarang mereka. Dia malah senang jika Muhammad duduk di atas pembaringannya. Baginya hal tersebut merupakan pertanda baik dan dia tahu di kemudian hari Muhammad bakal menjadi orang besar. Dia amat mencintai Muhammad. Ketika membutuhkan sesuatu, dia selalu menyuruh Muhammad dan pasti berhasil. Pada suatu hari, dia menyuruh Muhammad untuk mencarikan unta. Namun sampai waktu yang cukup lama, Muhammad tak kunjung datang. Tatkala Muhammad datang dengan membawa unta, dia sangat girang sampai berkata, "Wahai anakku, sungguh aku merasa sedih kehilanganmu," seperti seorang wanita yang meratapi kepergian anaknya selamanya. Tidak lama kemudian saat Nabi memasuki usia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia sempat berpesan kepada salah seorang anaknya, Abu Thalib, agar mengasuh dan menjaga Muhammad. Abu Thalib juga sangat menyayangi Muhammad yang merupakan keponakannya sendiri. Sudah menjadi hikmah Allah yang menghendaki Rasulullah tumbuh menjadi anak yatim. Hanya Allah sajalah yang melindungi beliau. Tentunya kondisi yatim menyebabkan beliau terhindar dari sikap manja dan jauh dari gelimang harta, sehingga pantas kiranya jika nafsu beliau sama sekali tidak tergiur dengan iming-iming harta dan tahta. Beliau juga sama sekali tidak terpengaruh syahwat kekuasaan yang ada di sekelilingnya. Jika sampai Nabi silau dengan segala kemewahan tersebut, maka pastilah orang-orang akan mengatakan bahwa kesucian kenabian identik dengan kedudukan atau jabatan dunia. Selain itu juga mereka akan mengatakan bahwa ternyata untuk mendapatkan B harus melakukan A terlebih dahulu. Dalam artian untuk mendapatkan predikat Nabi haruslah menjadi penguasa terlebih dahulu. Ketahuilah bahwa musibah bertubi-tubi yang menimpa beliau dari semenjak kecil seperti kematian ibu dan kakek beliau, padahal beliau membutuhkan belayan kasih dari sang ayah. Kesedihan demi kesedihan yang datang silih berganti dan cobaan yang tak pernah habis. Semuanya mengasah hati Nabi sehingga menjadi lembut dan peka. Kesedihan yang mendera Nabi membuat jiwanya terbebas dari sifat-sifat negatif seperti keras hati, sombong, dan dengki. Sebaliknya beliau amat lembut dan rendah hati.